Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hotama Ramadana summa ja'abadahu bisawal wan ama ila sa'imina bidil fitri wa khairi nawal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawwilul hawli wal ahwal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi bayanal Qur'an biabshail wal aqwal fatubali sa'imina a'idina fa'izina bi khairil biwal. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Di pagi hari menjelang sholat subuh ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021 miladiah. Izinkanlah Al-Fakir menyampaikan beberapa isu terkait dengan merebaknya peristiwa serangan Israel ke Palestina. Ini merupakan tanggung jawab kemanusiaan, solidaritas kemanusiaan yang perlu kita tampakkan demi kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini. Menyebut nama Bani Israel dalam sebuah fakta historik, Israel ini adalah merupakan bangsa yang paling tua. Bangsa yang tua, bangsa yang sudah berusia berabad-abad lamanya, berpuluh-puluh abad lamanya. Dan kemudian di samping Bani Israel ada juga yang merupakan satu perjalanan sejarah lamanya mirip dengan Bani Israel, yakni Cina, India, dan Mesir. Bangsa yang hidup sampai saat ini, yang usianya boleh dikatakan memiliki periode yang sangat panjang. Dari keempat perjalanan bangsa yang sudah berpuluh-puluh abad ini, bangsa Yahudi atau Israel menamakan diri mereka Israel. Tapi sebenarnya nama ini cuma merupakan sebuah kamuflase untuk mendudukkan posisi mereka agar menjadi satu muslihat di tengah bangsa ini, di tengah dunia bahkan. Mereka seolah-olah adalah bangsa pilihan Tuhan. Menurut penulis buku Kepongahan yang Terbengkalai, Max Diamond, beliau berkata bahwa ini adalah merupakan sejarah yang mustahil sebenarnya terjadi. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel ini, sifat dan karakter kehidupan mereka itu bersifat nomaden. Mereka hampir sama dengan satu suku yang berdiam di pinggiran Asia, Ainu, bangsa Ainu, yang jumlah populasinya mencakup tidak lebih dari 200.000 yang berdiam di pinggiran Jepang, negara Jepang di Asia. Dan ini merupakan sebuah fenomena di mana ada 6 peradaban yang telah dilalui oleh Bani Israel, dan masing-masing itu memiliki tantangan yang sangat berat. Dalam sebuah kesempatan kita melihat ketika serangan itu terjadi di Palestina. Dalam sebuah kesempatan kita juga melihat media-media mainstream, media-media televisi, bahkan sarana media sosial begitu gencar memberitakan terkait dengan serangan yang ada di Yerusalem, yang terdapat sebuah bangunan suci mulia yang sudah merajai dalam sejarah peradaban para nabi, hingga nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan hijrah, take off menuju ke Sidratul Muntaha dari sisi barat daripada Masjidil Aqsa. Bermula persoalan ini adalah ketika kaum muslimin wal muslimah, orang-orang beriman, kaum mukmin sedang tengah melaksanakan saum Ramadan dan melaksanakan sunnah muakkad atau sholat tarwih, sunatan tarwih berjamaah, dan kemudian dibombardir, kemudian ditembak, kemudian dieksekusi, kemudian dianiaya bahkan oleh sekelompok tentara Israel, IDF, polisi dan lain sebagainya.
Ini merupakan sebuah fenomena yang sangat mencederai, bahkan bukan cuma mencederai, sangat menghina kredibilitas kesucian daripada satu agama, yaitu Islam. Menaiki tempat yang suci, tempat peribadatan, dan itu bukan tempat peribadatan yang dibangun oleh manusia biasa. Itu ditinggalkan oleh bapak-bapak leluhur para nabi, Ibrahim, Sulaiman, dan lain sebagainya. Dalam catatan sejarah sudah sempurna. Bangunan yang memanjang, tembok ratapan, itu bangunan yang berukuran kurang lebih hampir 500 meter. Sekarang panjangnya tinggal 60-an meter lah, karena sudah mulai runtuh. Dan disitulah Bani Israel mulai meratap dengan doa-doa mereka. Adonai jismor kami korra, yesemor et nafseta mikorra, Adonai jismorka kaufu eka me'ata we'at olamin. Itu adalah doa-doa Bani Israel, di mana mereka meratap, mereka mempersembahkan doa Adonai jismor kami korra, jauhkan kami dari celaka, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala aspek kutukan, jauhkan kami dan keturunan kami me'ata we'olat olamin, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan ini dipercaya oleh Bani Israel sebagai tempat suci. Orang-orang Yahudi meratap di situ, maka disebut dengan ratapan. Inilah, tidak pernah ada umat Islam mengganggu mereka beribadah. Bahkan 3 agama besar di dunia mengadakan ritual suci untuk menghormati tempat itu. Orang Kristen, orang Islam, mereka mengadakan sebuah tur perjalanan ibadah dan datang ke situ. Bahkan komunitas Yahudi yang berjumlah hampir 20 juta ditambah dengan pada hari ini tahun 2021 ditambah dengan orang-orang non berdarah Yahudi, maka diprediksikan Yahudi itu komunitasnya, populasinya sudah mencapai hampir 20 juta yang ada di dunia ini. Dulunya itu kelompok Yahudi ini hanya 12 juta di tahun 2002, dan kemudian hampir semua piala Nobel itu, mulai dari segala bidang ilmu pengetahuan, fisika, kimia, dan kedokteran lain sebagainya, hingga membawa nama-nama besar dalam sebuah peradaban Yahudi itu, mencatat sejarah bahwa mereka telah menguasai berbagai macam bidang ilmu, mulai dari musik, keuangan, perbankan, dan lain sebagainya, sampai kepada filsafat. Semua rumusan apapun yang membentang luas di dunia ini dikuasai oleh Yahudi. Dan hal ini bukanlah kebetulan, tetapi merupakan sebuah kesempatan yang memang Allah berikan, karena keturunan titisan dari para nabi berasal dari kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Itulah dilebihkan, dan Al-Quran berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Masya Allah, dari ayat Al-Quran ini saja, Allahu Akbar. Di dalam Al-Baqarah ini, di dalam ayat ini saja, Allah berfirman dengan tegas bahwa memang dari kajian ayat ini saja sudah kita bisa melihat tidak ada yang ditakuti oleh bangsa biadab Bani Israel di dunia ini kecuali hanya Allah. Bahkan Allah pun katakan, cukup takut kepada aku saja. Apa makna dibalik perkataan firman Allah Ta'ala ini? Maksudnya adalah Bani Israel ini sudah diketahui oleh Allah bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang dia takuti. Terkait dengan perkataan para pengamat Timur Tengah, pengamat politik, mengatakan bila Amerika turun tangan maka selesai persoalan ini. Ya, memang ketergantungan Israel itu hanya kepada Amerika. Apapun yang diupayakan Amerika, sementara populasi Yahudi di Amerika itu mencapai 51% dibanding yang ada di Israel, hanya 30%. Bayangkan, populasi Yahudi di Amerika itu 51%. Bisa jadi Joe Biden ini adalah orang yang didukung oleh komunitas Zionis, komunitas Yahudi yang ada di Amerika. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang
situasi politik dunia atau berbicara tentang praktik apapun dalam fakta sejarah maupun dalam masalah problematika teologis, Yahudi ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, tidak mempunyai sesenti pun meter tanah, tidak mempunyai militer, tidak mempunyai persenjataan, tidak mempunyai munisi, dan bahkan mereka mencaplok daerah-daerah yang ada di perbatasan, yang ada di Palestina, yang ada di Yerusalem, dan lain sebagainya. Bangsa yang dari nenek moyangnya, bangsa kepala batu yang tidak pernah taat, yang tidak pernah menerima kekuasaan-kekuatan mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah menghadirkan Nabi yang terakhir dengan cara yang spektakuler pun mereka tolak. Ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ini. Allah katakan, cukup takut kepadaku saja. Masya Allah. Adapun gencatan senjata beberapa negara sampai ada viral di masyarakat itu. Erdogan menelpon beberapa liga-liga Arab, menelpon untuk memberitahukan supaya Israel ini bangsa yang tidak pernah bangsa yang tidak pernah takut, bangsa yang tidak pernah menghormati. Memang sudah dari nenek moyangnya. Jangankan kepada manusia biasa, kepada para nabi pun mereka bantai. Dan orang Israel tidak punya hubungan agama dengan orang Kristen. Allahu Akbar. 3 agama besar di dunia ini, Yudaisme itu penganut adalah orang-orang Yahudi. Adapun di seluruh dunia tersebar dia di mana-mana, termasuk yang ada di Manado itu. Satu di daerah Tondano itu ada tempat peribadatan orang Yahudi. Di sana disebut dengan Shar Hashamayim. Mayim itu, atau dia sering waktu Al-Masih dikatakan dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam doa Bapa kami, Abinu sebasa mayim yitkada semeka tabu malkuteka yasir suneka kasir ka ambar atlem bukan utan lanu hayom. Itu Bapa kami yang di surga, Abinu sebasa mayim yitkada semeka tabu malkuteka yasir suneka kasir ka ambar atlem bukan utan lanu hayom. Itu bahasa-bahasa Ibrani yang sudah disampaikan, diterjemahkan ke dalam doa Bapa kami dan lain sebagainya. Mereka ini adalah bangsa yang sulit untuk dinasihati oleh manusia. Allah sendiri dalam Al-Baqarah ini, kita percaya kepada Al-Quran ini, apa yang ditulis dalam Al-Quran ini tidak ada yang salah. Allahu Akbar. Allah katakan tadi dalam Al-Baqarah, cukup hanya saja saya saja yang kau takuti. Artinya, Masya Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan para nabi pun mereka tipu, apalagi cuma manusia. Nah, inilah kehebatan. Tapi di balik ayat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian mengingat nikmatku, maka aku akan mengingat kalian. Nah, jadi kemungkinan besar, ini analisa kita bersama, kemungkinan besar ini adalah perang yang terakhir dan juga menghabiskan Bani Israel nanti. Karena Bani Israel ini nggak murni darahnya, memang asli Israel nggak ada. Kalau murni pun paling cuma 6 juta. 6, sekian juta. Itu pun berdarah Yahudi asli, atau nggak sampailah 5 juta. Ini nggak lama ini, kan asimilasi antara Romawi dan Israel itu Yahudi. Itu sudah kawin-mawin, belum lagi keturunannya di Belanda, di Jerman, di mana-mana, di beberapa negara itu. Allahu Akbar. Ada beberapa persen saja orang-orang Yahudi itu yang menetap di sana. Dan mereka pun tempat peribadatan mereka itu, ya kita di Manado pun nggak boleh diganggu, karena itu bebas. Setiap orang memeluk agama mereka. Walaupun Indonesia dengan Israel tidak punya hubungan diplomatik, tapi bukan bangunan ibadahnya yang kita ganggu. Kita tegur ajarannya, konsep ketuhanan yang mereka yakini. Dan itu tidak ada. Mereka politiknya luar biasa, liciknya minta ampun. Bangsa yang kecil, saya bilang tadi, menggambarkan, melevelkan, menyederajatkan Israel itu sama dengan bangsa Ainu. Bangsa Ainu yang berdiam di pinggiran Jepang, di daerah negara Jepang sana. Orang-orang yang tidak mau menampakkan dirinya, dalam bahasa Jepang itu disebut Enchiu atau Enzu itu artinya dalam diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya manusia. Ainu itu artinya manusia. Nah, jadi mereka dengan komunitasnya menyembunyikan diri terkait etnik yang diketahui, jangan sampai diketahui oleh orang-orang Jepang terkait masalah etnik. Tapi Yahudi ini tidak begitu, dia muncul memang. Kenapa dia muncul? Karena Al-Quran yang berkata, mereka dilebihkan dengan nikmat-nikmat Allah. Nah, sementara perkembangan Islam luar biasa di dunia.
Soal Islam kalah itu nggak mungkin, karena tongkat estafet para nabi itu diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Al-Quran kalau berbicara itu nggak pernah lewat dengan sejarah. Al-Quran selalu berbicara dengan tepat dan baik, benar, menurut fakta-fakta historik, kontekstualis, sistematis, teologis, dan rasional. Dan inilah dari sudut pandang logika, persoalan yang ada sekarang ini bukan persoalan agama, bukan persoalan keyakinan, bukan persoalan kerakusan, keserakahan, ingin merampok, ingin mengambil senti demi senti tanah yang ada di Palestina. Padahal itu diberikan kepada Ibrahim dan keturunannya. Ini Yahudi yang sekarang ini bukan Yahudi, memang dari sifat dan karakternya masih melekat darah dari para Bani Israel. Tapi tidak semua yang tinggal di Israel itu adalah orang Yahudi asli. Ada pendatang non Yahudi tapi sudah beragama Kristen, beragama Islam, dan bebas keluar masuk di situ. Itulah sebabnya orang Israel pun yang ada di Indonesia, orang berdarah Yahudi lah, yang masuk berdarah Yahudi melalui asimilasi Belanda, keturunan Belanda, yang kemudian datang ke Indonesia dalam rangka bisnis, berdagang dan lain sebagainya. Banyak sejarahnya itu. Di Surabaya ada kuburan orang Yahudi, di Jakarta, di mana-mana, apalagi di Manado, nggak pernah diganggu, karena kita bukan mengganggu rumah ibadahnya. Berulang-ulang saya katakan, mari kita beragama dengan sehat, mari kita berfilsafat, berteologi dengan sehat. Jangan karena salah perbedaan kemudian memfitnah orang, mencaci maki individu. Itu tidak baik dalam berbangsa itu. Nah, persoalan terkait dengan Yahudi ini musuh bersama umat manusia. Bukan musuh bersama agama, tidak ada urusan. Orang Kristen juga agamanya bukan agama Yudaisme. Penganut yang Yudaisme yang ada di Manado itu, saya orang Manado, tahu persis di Tondano itu. Penganutnya cuma beberapa orang saja, tapi tidak pernah diganggu, dan memang tidak boleh mengganggu orang beribadah. Tidak boleh juga kita menjadi sales agama. Datang ke rumah-rumah orang, memaksakan orang untuk pindah agama, memurtadkan orang, itu nggak boleh. Itu namanya sales agama, penjual agama. Terangkan manusia dengan kebenaran, terangkan manusia dengan sejarah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sedikit saya sampaikan bahwa dari catatan yang saya ketahui, bahwa periode kejayaan Yunani kuno saja hanya bertahan 500 tahun. Hingga rentan 500 tahun, kemudian tumbang. Kemudian kita menyaksikan bahwa bangsa itu tergelincir juga. Artinya tidak sejaya yang dilakukan oleh Yahudi selama 4.000 tahun. Bayangkan. Dan setiap peradaban satu bangsa itu nggak pernah jaya sampai 1.000 tahun. Nggak pernah. Yahudi ini sampai 4.000 tahun dia bertahan. Bayangkan itu. Dengan prinsip yang mereka mainkan. Komunitasnya sedikit, beda dengan Cina, beda dengan India, beda dengan Mesir. Komunitasnya besar. Dan bangsa ini muncul dengan segala macam konsep modern. Tapi dia tampil dengan macam-macam gaya dan karakter yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian, jangan pernah kita lupa bahwa di samping ketokohan yang terkenal, atau dalam pandangan sains, dalam pandangan filsafat dan lain sebagainya, Yahudi juga masih ada seorang Yahudi dengan memegang sebuah konsep gospel kapital, gospel sekuler yang dikenal dengan Das Kapital. Siapa dia? Karl Marx. Karl Marx ini adalah di tahun 2002 aja pengikutnya hampir 1 miliar di dunia ini, yang menggagas tentang komunisme. Jadi sudah lengkap Yahudi ini dengan segala pengetahuan untuk mengelabui dunia. Sudah lengkap kemampuan mereka untuk menarik simpati magnet yang kuat, sehingga komunitasnya kecil tapi kekuatannya luar biasa. Dan itu kita harus akui, karena mereka ada titisan darah para nabi. Itu keunggulan mereka itu. Tapi kelakuan mereka, kebiadaban mereka tidak seperti para nabi. Ini harus dibedakan. Apakah ini terkait dengan perjanjian Ibrahim dulu? Jadi semua nabi itu sampai nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW itu adalah merupakan rangkaian titisan dari para nabi. Mereka semua, makanya Islam dan Yudaisme, Islam dan Yudaisme hidup berdampingan.
Bahkan dalam istilah, apa saya sudah lupa ini, istilah koher atau apa itu, koher atau apa itu, istilah tentang diaceri, tentang makanan-makanan halal itu hampir sama dengan masalah dengan Islam. Memang mereka secret betul, mereka selektif betul dalam memakan makanan. Bahkan orang Yahudi itu, mohon maaf aja, anjing pun mereka harus rajam dengan batu karena dianggap najis. Nah inilah saking kritisnya, saking tajamnya mereka memahami tentang, kalau kita bilang itu tentang tentang masalah-masalah najis. Kalau kita mau kopafa, mau godado, mau tawasito, dan mereka mempelajari itu sangat tajam betul menilai itu. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi tidak sembarang, apalagi dalam peribadatan mereka, dalam perjamuan mereka. Allahu Akbar. Nah itu, jadi ada kesamaan sebenarnya dalam hukum-hukum peribadatan itu. Di samping konsep ketauhidan itu, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itulah ajaran para nabi yang ditanamkan di tengah Bani Israel. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh dan Yahweh Ehad. Yahweh itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, one God, satu Tuhan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai selama-lamanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak suka, mereka tidak terima, mereka tolak. Jangankan Rasulullah, Nabi Isa pun mereka bilang, Isa mengadakan mujizat dengan kekuatan Balzebul, dengan kekuatan roh penghulu daripada setan. Nah, ini kebiadabannya Bani Israel. Itu sampai Isa mengaku, Allahu Akbar, wa idzqala Isa bin Maryam, ya Bani Israil, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat basyiran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Nah, di sini yang mereka tidak suka, Yahudi. Ini bukan persoalan agama, tapi ini persoalan pencaplokan wilayah. Inilah, mungkin ada sesuatu seperti dalam keluarga, ada anak-anak mau minta sesuatu kepada orang tua, maunya orang tua yang paham, tapi tidak mau mengatakan. Begitu Israel punya sifat, dari dulu begitu. Ketika mereka senang, mereka kenyang. Ingatkah kita dalam peristiwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka keluar dari negeri perbudakan tanah Mesir, kemudian menuju ke Yerusalem. Mereka menuju ke tanah perjanjian. Apa yang mereka lakukan di jalan? Apa yang mereka lakukan? Musa kewalahan sampai Musa meminta kepada Allah berulang-ulang kali agar dirinya dihabisi, agar dirinya nyawanya dicabut karena sudah tidak mampu menuntun Bani Israel. Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sampai memukul tongkatnya di batu dan batu itu pecah. Karena saking jengkelnya, saking marahnya Musa itu memimpin bangsa biadab. Bayangkan kekebalan hati, kekerasan kepala daripada keras tengkuknya Bani Israel itu membuat semua nabi kewalahan membimbing mereka, dan tidak ada satupun nabi yang sukses membimbing Bani Israel itu. Apalagi cuma kita manusia biasa begini. Allahu Akbar. Manusia dimanapun dalam berbangsa itu solidaritas kemanusiaan itu tinggi. Ya, sama dengan kita di Indonesia. Yang bikin hancur kita ini ada sifat-sifat Yahudi. Orang-orang tertentu nggak suka dengan perbedaan, nggak suka dengan setiap kali ada permasalahan selalu mengatakan mau menyerang pribadi. Itu sama dengan Yahudi. Sama sifat-sifat begitu. Dan ini persoalan ini bukan persoalan agama. Tidak ada hubungan Islam di sana itu, hanya satu persoalannya, biadabnya Bani Israel datang ke rumah ibadah, menginjak-injak di saf wanita, katanya di berita saya nonton itu, mereka masuk di saf perempuan. Padahal itu paling sakral. Di masjid kita aja di Indonesia ini ada 3 tempat sakral umat Islam di dunia: Masjidil Haram, Masjidil di Madinah, Mekah, Madinah, Nabawiyah, dan kemudian Masjidil Aqsa. Di Makkah, Madinah, dan Palestina. 3 tempat ini adalah merupakan sentral kekuatan umat Islam di penjuru dunia. Jangankan 3 tempat itu, masjid-masjid biasa aja kalau kita naik dengan sepatu, Allahu Akbar, nggak boleh. Bukan seperti rumah ibadah biasa. Di dalam masjid itu ada penghormatan kaum mukmin maupun orang yang bukan muslim, orang-orang kafir tidak boleh sembarang masuk. Orang muslim aja nggak boleh sembarang masuk. Nah ini Yahudi ini masuk dengan bersenjata, kemudian main tembak, menjaga orang lagi sholat. Di situ tuh persoalan. Bukan persoalan ini, tapi ini adalah persoalan merendahkan sebuah komunitas, bahkan merendahkan agama terbesar kedua di dunia ini. Jadi kita berdoa saja, insya Allah dengan dihajarnya ini
akan kapok mereka. Dan kemungkinan insya Allah, tidak menutup kemungkinan, insya Allah lenyap dari muka bumi. Bisa aja nanti dia terpencar-pencar, tercerai-berai seperti abad 6 sebelum Masehi dulu diusir oleh Babilonia dari Yerusalem. Kita ingat peristiwa itu. Diusir oleh bangsa Babilonia dari Yerusalem, dan dia bingung entah mau kemana. Nah, kira-kira begitulah nantinya jadinya, ya. Entah nanti dia jadi warga Amerika atau apa, tapi tetap watak mereka itu sampai kiamat. Yahudi itu dikenal sebagai bangsa yang biadab, bangsa yang tidak pernah mengenal belas kasihan, bangsa yang selalu hidup dengan cara-cara mencaplok, dengan cara-cara merampok, pemalas, dan lain sebagainya. Adapun tantangan yang pertama itu adalah mengenai paganisme, pagan. Tantangan pertama bagi perjuangan hidup Yahudi merupakan sekelompok kecil nomad, strata ekstra di antara bangsa-bangsa dikdaya seperti Babilonia, Assyria, Tunisia, Mesir, dan kemudian Persia, dan bagaimana mereka memanage situasi agar mampu bertahan hidup sebagai sebuah kelompok kultural sepanjang 1700 tahun sejarah mereka itu, dalam satu peradaban yang dikonektifkan setelah perjalanan 4000 tahun itu, dihubungkan pada sebuah proses perjalanannya itu, perjuangan mereka itu kurang lebih 1700 tahun, di mana ketika semua bangsa besar sedang terlibat di dalam permusuhan dan saling memusnahkan satu sama lain. Di sepanjang periode ini bangsa Yahudi berada di dalam keadaan yang sangat genting. Artinya karena komunitasnya kecil dan nyaris dimusnahkan. Nyaris termusnahkan, nyaris hampir tidak ada. Karena getaran, karena bagaimanapun persaingan di antara bangsa-bangsa besar itu membuat dia makin hilang. Tapi dengan kecerdikan, kepintaran, kata Allah tadi, nikmat Allah itu diberikan, kepintaran itu, apa yang menyelamatkan mereka adalah ide-ide mereka. Dengan ide-ide cemerlang mereka tampil, gagasan-gagasan mereka menembus perut bumi, dan mereka tampil sebagai pemenang. Hampir semua piala Nobel mereka kuasai karena nikmat yang Allah berikan. Itu jemaah. Nanti kita sambung lagi banyak sejarah tentang Bani Israel ini, mulai dari penyusunan tempat, tanggal, tahunnya. Insya Allah pada prinsipnya persoalan kali ini adalah persoalan kemanusiaan, melecehkan tempat peribadatan orang. Kita di dalam beragama, bagaimanapun keras kita mengkritisi suatu agama, tapi namanya bangunan ibadah jangan sampai ditembak, jangan sampai dihancurkan. Umar bin Khattab, kalau tidak salah sejarah, nanti ustaz-ustaz lain yang tahu, itu ketika diserahkan, Umar bin Khattab mengatakan kepada seluruh pasukan-pasukan muslimin, jangan coba-coba menghancurkan satu bata pun yang ada di Yerusalem. Ketika Umar merebut Yerusalem itu. Dan inilah pesan kita dalam satu negara, dalam satu bangsa. Biasakan kita itu menjelaskan segala sesuatu yang suka menyerang pribadi orang. Lihat contoh yang di luar sana itu, Palestina dan Israel. Kalau Anda tidak senang, kemukakan pendapat Anda, bantah secara argumen. Itu. Jadi persoalan Yahudi dengan Palestina ini adalah persoalan kerakusan bangsa Yahudi. Dan seperti anak meminta kepada orang tua, itulah Amerika ketergantungan. Joe Biden ini kelihatan sekali. Harusnya beliau dalam hal-hal begini, politik dunia begini, turun tangan dan kemudian tegur kepada Bani Israel itu, anaknya itu yang sering dia kasih makan. Berhentilah, ya. Nanti apa yang kamu minta saya kasihkan. Itu ya jemaah. Intinya itu persoalannya. Apa yang kamu minta dan saya kasih. Gak usah repot-repot, gak usah membunuh-bunuh orang. Kira-kira gitu ya. Saya kira itu persoalannya. Simak baik-baik. Kalau Amerika sudah bicara, insya Allah, ya, Israel akan berhenti itu. Karena di sanalah tempat dia meminta. Kalau dia minta, ya. Jadi semacam apa itu namanya? Anak kepada orang tua. Sudahlah, nanti ada apa-apa saya kasih, tidak usah kamu ribut. Gitu ya. Saya kira gitu. Tidak ada. Pasti ada yang dia minta itu, ada sesuatu yang dia minta itu. Dan insya Allah, namanya kaum muslimin, mujahid, Hamas sudah berjanji. Kau ganggu, ada seorang juru bicara itu saya nonton di TV One, dia katakan,
untuk menghancurkan Israel itu masih lebih sulit untuk kita minum air dari gelas kita minum. Pada prinsipnya, persoalan yang terjadi sekarang ini beberapa hari ini, serangan yang terjadi hampir seminggu ini, hampir sepekan, adalah persoalan kemanusiaan, kebiadaban Bani Israel. Bangsa ini sampai kapanpun tetaplah biadab. Kita doakan mudah-mudahan 2075 sebagaimana para ahli sudah menafsirkan, Islam akan bangkit. Mungkin itu ketakutan juga mereka. Ya, Islam tetap akan bangkit karena bagaimanapun Islam ini agama dari Allah Subhanahu wa taala, agama dari para nabi yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi saya kira itu jamaah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini bukan persoalan agama, ini adalah persoalan politik di mana Israel suka merengek. Jadi apapun nanti keputusan politiknya secara garis bilateral itu bergantung kepada Amerika. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.